warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Bagi penulis penyusun kitab ini yaitu Syekh Ibn Athaillah, semoga menambah derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hikmah yang ke-7 ini. Saudara sekalian, pada hikmah yang ke-8 ya. Ibnu Athaillah rahimahullah mengajak kita untuk memahami hubungan kita dengan Allah. Ditegaskan oleh Ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, aku di sini Allah, al jinna wal insa, jenis jin maupun manusia, illa liya'buduni, dikecualikan agar mereka melakukan penghambaan kepadaku. Nah, beliau memberikan penjelasan atau tafsir liya'rifuni, agar mereka mengenalku. Hadirin, mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa lewat ciptaan-ciptaan Allah. Kalau Allah langsung tidak mungkin. Sebab kalau Allah bisa dikenal langsung oleh manusia tanpa pengantar, berarti Allah itu kan yang dibatasi. Jadi Allah dibatasi oleh ilmu manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sebagai sarana betapa Allah itu sayang kepada kita. Betapa Allah itu maha kasih kepada kita. Sehingga jenis manusia ini dijak hubungan khusus antara hamba dengan penciptanya. Lewat apa? Lewat
indrawi kita dengan mengamati, mendengar, kesadaran akal kita untuk diantarkan kepada betapa sayangnya Allah itu. Sehingga sifat yang dominan pada Allah itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi Allah itu Maha Kasih, semuanya dikasih, ada wujud ini. Untuk apa? Untuk disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih sayang ini Allah memberikan pembekalan. Yang pembekalan Allah ini harus difahamkan, dan manusia dikasih alat untuk memahami. Harus dijelaskan, dan manusia dikasih perangkat-perangkat untuk menerima penjelasan itu. Makanya dalam bahasa Al-Quran ya, wa ma arsalna mir rasulin, tidaklah ku utus seorang utusan illa bilisani qaumi, kecuali dengan bahasa pengantar yang dikenal oleh kaumnya. Ya, makanya Al-Quran di sini disebut al-bayan. Hadza bayanun linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan secara khusus untuk manusia. Maka banyak yang Allah gunakan kadang-kadang dengan cara apa? Pembanding. Coba orang-orang yang hanya penuh dimiliki oleh Allah, diperintah, dilarang oleh Allah. Bandingkan dengan orang-orang yang setiap saat dia bersedia diperintah, dilarang oleh yang begitu banyak standar larangan, perintah. Maka Allah menegaskan hal yastawiyani masalah. Apakah dua pembanding ini sama? Seseorang yang dimiliki oleh satu tuan, satu pemilik, dengan orang yang dimiliki oleh banyak pemilik, sulit mana ya? Nah, ini kan memicu apa? Kesadaran kita. Masya Allah, Allah itu loh ya, justru saat Allah melarang, merintah supaya kita dimiliki penuh oleh Allah. Juga banyak ayat membandingkan apa? Ada seorang budak. Yang budak ini tuli bisu, yang dia ini menjadi beban pemiliknya, dimanakan apapun yang diarahkan dia tidak membawa satupun kebaikan. Ya, coba bandingkan dengan orang yang dimiliki secara penuh oleh Allah, diarahkan jangan, diarahkan lakukan, pasti mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan itu tidak sedikit pun kembali kepada Allah yang melarang, Allah yang merintah. Berarti apa? Masya Allah, Allah itu luar biasa, tidak terukur gitu ya. Sebaik-baik orang ya, tahunan sehari saja jahat, maka diputus kebaikannya. Allah itu tidak pernah memutus kebaikan, malah dikasih tenggat waktu. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'an nahar. Allah itu membuka kedua tangannya ini di malam hari untuk menerima kehadiran orang-orang, hamba-hamba yang melakukan dosa di siang hari. Begitu juga innallaha yabsutu yadahu fin nahar. Allah itu membuka kedua tangannya itu di siang hari liyatuba musii'al lail, untuk menerima kehadiran hamba-hamba yang berbuat dosa di siang hari, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, itu untuk menumbuhkan apa itu? Tidak ada pemilik yang semacam itu. Dan Rasulullah menggunakan bahasa apa dengan Allah itu? Antas sahibu fis safar, engkaulah teman di dalam
perjalanan saya. Wal khalifah fil ahli, dan yang menjaga, memelihara, yang memberikan jaminan aman keluarga yang saya tinggal. Itu bahasanya digunakan Rasulullah, sohib. Nah, kemudian coba cari teman yang paling setia, yang saat meminta bukan untuk dirinya tapi untuk kamu yang diminta itu. Cari teman semacam itu. Cari teman yang paling setia. Saat melarang, yang larangannya itu bukan untuk dia bahayanya, tapi untuk kamu. Oh itu ya. Itu kan bahasa-bahasa pengantar untuk membangkitkan kesadaran betapa Allah itu sayangnya kepada manusia. Itu ya. Nah, maka dicak pola hubungan untuk mengenal itu tadi. Bagaimana mengenalnya? Menyelami tadi. Menyelami. Kalau kamu baik, coba ukur kamu sebelum baik dan berbuat baik dengan standar kebaikan, Allah sudah baik kepada kamu. Masih dalam bentuk bahan cair, Allah perhatikan, Allah kawal itu dengan sistem alamnya, ya, benda cair di bumi ini lewat bahan-bahan makanan dikonsumsi oleh kita, jadi sel telur, ya, dikasih tempat pembuahan, ya, di rahim ibu, menempel di rahim ibu, itu sudah berlangsung sebelum kamu dikatakan baik melaksanakan perintah, sebelum kamu dikatakan baik meninggalkan larangan. Allah sudah baik kepada kamu. Itu untuk menumbuhkan apa sih? Pola hubungan intim dengan Allah. Itu ya, pola hubungan saling mencintai. Kalau kamu cinta Allah, mana yang dulu? Saya memberi cinta apa kamu yang melamar saya? Saya yang lebih dulu cinta kepadamu. Kalau kamu rela, mana yang jauh lebih rela? Kamu dulu apa saya dulu? Allah. Dan Allah menegaskan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka lebih dulu, baru mereka bisa mencintai Allah. Allah memberikan sikap rela lebih dulu sehingga kamu bisa rela kepada saya saat ku perintah, saat ku larang. Untuk apa ini? Menimbulkan kelembutan batin saat melakukan hubungan ibadah kepada Allah. Nah, coba nafsu kita itu gimana? Selalu menjauh kan? Yang dilarang itu justru yang kita dekati. Tidak punya waktu, kita sediakan waktu. Ya, tidak punya modal, kita cari-cari modal. Yang penting yang dilarang itu bisa saya jalani. Itu nafsu kita. Coba yang diperintah Allah itu, kita menjauh dari perintah. Itu ya. Padahal Allah merintah itu sayang kepada kita. Nah, di sini rahimakumullah. Maka definisi ibadah seperti yang pernah kita bahas itu mendekatkan diri yang selama ini selalu menjauh berseberangan. Apa? Keinginan kita, hasrat kita, kemauan kita. Maka Allah menurunkan standar hukum. Di mana hukum Allah itu sebuah ketentuan, dan ketentuan Allah itu apa? Pilihan terbaik. Maka nali mu'minin wala mu'minah, tidaklah pantas, tidaklah memenuhi standar kepatutan bagi seorang mukmin lelaki maupun perempuan. Idza qadallah, bila Allah memutuskan sebuah keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memiliki pilihan selain pilihan Allah dan Rasulnya tadi. Tidak patut kamu itu. Kamu tidak tahu bahaya. Jadi, di sini hadirin rahimakumullah, Ibnu Athaillah mengajak memahami itu. Ketika kita bisa taat, Allah itu punya hasad supaya kamu taat. Tidak ada yang bisa mendahului Allah. Itu ya. Di sini, idza fataha laka wijhatam minat ta'arrufi fala tubali ma'ha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu
ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Wah, itu ya. Jadi Allah itu kan bukan makhluk sih. Allah itu bukan makhluk. Padahal makhluk termasuk makhluk yang kita mungkin tidak tahu jumlahnya, itu punya keterbatasan. Bagaimana yang terbatas ini memahami yang tidak terbatas? Itu ya. Nah, kecuali dengan apa? Itu tadi aspek-aspek menyelami rasa. Itu ya. Coba ketika kita dikasih kepala negara umumnya, kepala negara itu kan lewat kementerian, lalu kementerian meneliti mana yang layak mendapatkan penghargaan khusus atau satya lencana dari kepala negara. Itu diseleksi loh dari warga negara ini, panggil ke istana. Itu terkenang dalam hidupnya, terkenang. Mungkin piagam itu diabadikan supaya anak cucunya nanti mengenal, oh, mbah saya, kakek saya itu pernah diundang kepala negara. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Coba Allah itu ngundang kita itu gimana? Ngundang. Ketika kita bisa taat, diundang kita dengan ketaatan. Dan kita bisa taat. Mana yang mulia? Saya baik kepada Allah atau baiknya Allah kepada kita? Kalau dibanding ini deh, terukur enggak baiknya Allah kepada kita dengan baiknya saya ketika bisa berbuat baik kepada Allah itu? Bisa dibandingin? Enggak bisa ya. Makanya mari kita syukuri ibadah ketaatan kepada Allah. Tepis dulu minta ganti, tepis dulu minta sanjungan, tepis dulu minta ada keinginan didengar, dilihat, dikomentari selain Allah. Sehingga idza fataha, saat Allah membuka, laka yang Allah membuka itu untuk kamu. Wijhatan, satu sisi minat ta'arufi, jenis ma'rifat, ta'aruf. Saya mengenal Allah lewat sholat. Saya mengenal Allah lewat nikmat yang tak terhingga. Itu ya. Siapa yang membuka ruang, katakan pintu, untuk apa? Mengenal lewat taat tadi, lewat kenikmatan yang tak terhingga. Kalau nikmat Allah itu tak terhingga, berarti apa? Sejumlah makhluk yang tak terhingga juga. Nikmat itu bukan untuk Allah, tapi untuk makhluknya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah itu mencipta yang kamu tidak tahu jumlahnya. Berarti apa? Nikmat Allah itu sejumlah makhluk itu. Alam malak dikasih nikmat. Ya, di dunia ini saja berapa makhluk Allah, mulai yang tak terlihat itu dikasih konsumsi kehidupan. Hadirin, maka saat kita dibuka pintu untuk mengenal, lewat apa? Nikmat yang tak terhingga itu. Ya Allah, dari nikmat yang tak terhingga itu, ya Allah, saya kok lupa pembekalannya. Ini ya, seharusnya nafas ini ya Allah itu ada jatah tertentu, maka disebut nafas terakhir, hembusan nafas terakhir, yang seharusnya mengenal. Itu mengenal, saya kok lupa kepada. Tidak usah itulah. Saya bernafas untuk kehidupan ini. Saya dulu kok tidak menghormati Engkau ya Allah. Saat Engkau yang memberi itu meminta untuk apa? Ayo hubungan dengan saya, gunakan hubungan dengan saya. Ya, yang mengatakan ayo gunakan hubungan dengan saya itu siapa? Allah.
Allah. Allah sudah menegaskan wa ma khalaqtu, tidak kucipta jin dan manusia untuk kecuali mengenal saya. Siapa yang lebih dahulu mengajak itu? Allah. Maka ketika Allah melarang, ketika Allah merintah, itu sebetulnya apa? Ayo mengenal saya. Mana yang paling sayang? Mana yang paling mencintai kamu, manusia? Ya, sesama kamu atau saya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru Masya Allah. Maka fala tubali, maka jangan kau pedulikan menyertai sisi makrifat tadi, mengenal Allah tadi. Jangan peduli kamu. Ingkolla amaluka, walaupun sedikit kegiatan taatmu tadi. Itu Rasulullah menegaskan gitu ya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Allah itu suka kegiatan taat yang dikontinyukan, dimurnikan. Tepis, ya Allah, kalau saya punya keinginan bahwa taat saya ini ingin didengar sesama saya, kalau saya ada suara batin supaya kegiatan taat saya ini dipandang indah oleh sesama saya. Apa itu ya Allah? Sesama makhluk. Padahal perintahnya apa? Wa ma umiru, tidak diperintah illa liya'budullaha, kecuali menjalani pengabdian Allah kepada Allah. Mukhlisina, orang-orang yang memurnikan, dari didengar, dari dikomentari baik, itu ya sesama kamu. Lahu, hanya buat dia din itu kepatuhan tadi. Wah, itu ya sedikit tapi murni. Itu ya sedikit murni. Dan murni itu bisa dirasakan ketika dengan ketaatan itu tenggelam kebaikan saya di hadapan yang maha baik itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah saja diperintah itu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maka kontinuitas memurnikan walaupun sedikit, ya, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini membuka celah mengenal Allah tadi. Jangan malah jauh, dibuka pintu malah lari. Ya, apa yang lari? Hati, ruh, jiwanya. Berkenalan dengan saya kok kepingin dikenal yang lainnya. Hubungan intim sama kamu saja dosa kok. Ya, dosa besar itu apa? Tadi malam hubungan dengan istrinya diceritakan. Itu dosa besar itu. Itu hubungan intim dengan kamu saja, tidak boleh itu. Hubungan intim dengan saya kok kamu ceritakan, itu gimana kamu? Itu ya. Hadisnya hadirin rahimakumullah. Inilah kualitas-kualitas yang mesti kita upayakan meraihnya sepanjang hidup. Kenapa? Standar wa ma umiru, tidak lain diperintah kecuali itu saja, memurnikan tadi. Maka kalau kita minta ganti syaratnya berat, minta diterima saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak berat. Kenapa? Kalau kamu tidak murni, dimurnikan oleh Allah. Kalau kamu tidak bersih, dibersihkan oleh Allah dengan sendirinya tadi. Lewat mana? Cara apapun. Yang penting caranya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fa innahu, karena sesungguhnya Dia yang kita hidup untuk menjalankan penghambaan kepadanya itu, ma fataha, tidaklah membuka sisi mengenal tadi laka, khusus buat kamu, illa, melainkan wahwa, dia itu yuridu, punya hasrat, kehendak, keinginan
ayata'arrafa ilaika, untuk mengenal, ya, ayata'arrafa ilaika, untuk mengenal kamu. Makanya ditingkatkan derajatnya ini. Lewat apa? Pemurnian tadi. Ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, kalau akan menempuh perjalanan yang payah, ya, kadhan famulaki, maka kau akan menjumpai yang kau tempuh dengan kepayahan tadi. Kenapa? Jalannya mendaki, ya. Latar kabuna tobakon antobak, kamu akan naik tapak demi tapak, naik terus melorot, tidak apa-apa. Tetap yang kita mendaki itu jalan Islam. Jangan sampai kita mendaki pendakian yang bukan dari Islam, bukan Islam yang kita daki. Makanya orang kafir itu tidak ada kelas, seolah-olah dia kan menjalani sebuah konsep pendakian kepada Allah. Sulit ya, ada konsep samsara, ya, pantangan, itu ya. Tapi mereka bukan pada jalannya Islam. Maka yang dihitung itu adalah Muslim yang memenuhi standar hitung, ya. Yang ditimbang itu Muslim yang memiliki standar timbang. Orang kafir tidak layak. Kenapa? Tidak memenuhi syarat ditimbang, tidak memenuhi syarat untuk dihitung. Jadi saat Allah membuka pintu ketaatan dan kita rasakan intim itu berarti Allah punya kehendak hasrat untuk berkenalan kepadamu, gitu. Alam ta'lam, tidakkah kau ilmui? Siapa sih kita? Tidak kau ketahui itu mana? Tidakkah kau tahu? Artinya apa? Ilmui lah. Mana yang lebih dulu? Yang berhasrat atau kamu yang berhasrat? Allah itu apa? Fa'alul lima yurid. Maha melakukan, bukan sekedar melakukan. Maha melakukan, ma yurid, apapun yang Allah kehendaki. Maka dibuka pintu taat ini loh, larangannya. Kalau kamu menjadikan laranganku ini supaya kamu dekat kepadaku, bukan dekat kepada larangan nafsu, itu berarti apa? Kamu akan ketemu dengan saya. Kamu akan merasakan betapa intimnya kamu saat kamu mampu melaksanakan meninggalkan larangan tadi. Meninggalkan kan larangan kan melaksanakan. Seperti halnya menjalani perintah kan melaksanakan. Aspek rasanya gimana? Iya benar ya, benar ternyata ya. Nah, itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, maka rasa ini harus ada. Tapi jangan sampai indera perasanya ini tidak dibenahi dulu. Itu ya. Maka lambat laun bersihkan supaya apa? Kerak-kerak di dalam sekat untuk bisa merasakan itu hilang. Apa itu? Itu tadi tujuan-tujuan selain Allah itu membuat sekat-sekat kerak sehingga apa? Nikmatnya ibadah tidak kita rasakan. Hubungan dengan Allah tidak pada intim itu ya. Man lam tanha salatuhu anil fakhsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang sholatnya itu tidak menimbulkan daya tadi. Daya apa? Tercegah dari mungkar. Ya. Siapa yang sholatnya tidak membuat cegah dari mungkar, kecuali apa? Sholatnya itu menambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah sholat kok tambah jauh, padahal sholat itu mendekatkan diri. Di mana aspek rasanya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabirah illa 'alal khashiyin. Ya, salat itu berat kecuali orang-orang yang hatinya itu merunduk kepada Allah, landing gini. Bukan malah gini.
ya, dengan sholat malah jauh dari Allah. Kenapa? Sholatnya itu hanya beban-beban di dalam kehidupannya, bukan sebuah pola intim cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wala dzikrullahi akbar, sungguh ingatnya Allah kepada kamu itu jauh lebih besar daripada ingatmu kepada Allah. Bisa dihitung kan, ada jeda waktu. Itu ya, taruhlah selama hidup ini kita taat. Ya waktu-waktu kita hidup itu saja. Padahal Allah itu loh, sebelum kamu hidup. Itu ya, Allah itu maha hidup. Berarti ketika kamu bisa taat, itu Allah, ingatnya Allah kepada kamu jauh lebih besar daripada ingatmu saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu baru apa? Masya Allah, saya kok tidak memahami bobot ketaatan kepada Engkau ya Allah, sehingga saya bikin target, berilah aku dengan taatku ini, ya. Jangan kau beri dengan taatku itu sesuatu yang tidak saya sukai ya Allah. Apa itu? Duniawi ini. Maka dia intim dengan Allah saat punya mau, ya. Dia tidak intim dengan Allah saat kemauannya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu berarti apa? Aspek kebahagiaan rasa ini belum dirasakan. Jadi alam taklam, tidakkah kau ilmui annat ta'arruf, bahwasanya upaya mengenal huwa, dia Allah, muriduhu alaika, yang memberikannya kepada kamu. Saat kamu bisa taat itu Allah memberikan kepada kamu. Itu ya. Wal a'malu, sedangkan amal, kegiatan tadi, kegiatan yang distandati oleh standar Islam, anta muhdiha ilaihi, engkau yang memberikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ibaratnya gini. Ada seorang tukang mendapatkan pesan. Setelah saya itu ya, kok percaya kepada saya ya? Pada banyak tukang-tukang ini yang bisa mengerjakan seperti yang saya kerjakan, tapi kok saya dipercaya, itu ada apa ya? Kita mengatakan semacam itu kenapa? Ini orang istimewa ini. Maka ketika jadi, apa yang dikatakan si tukang ini? Pak, ini kemampuan saya loh, maksimal saya semacam ini. Saya yakin ada cacatnya ini. Saya yakin ada cacat. Saya yakin tidak memenuhi standar keinginan engkau. Lalu apa kita minta gaji, minta ganti? Enggak. Sebab apa? Saya hamba yang menerima pesanan dari yang maha berkehendak kepada saya yang dimiliki itu. Saya yakin tidak layak, saya yakin tidak memenuhi standar kelayakan menurut kehendakmu ya Allah. Padahal Allah itu bukan makhluk ya, yang menciptakan semesta ini. Lu kita itu bisa sujud. Apakah sujud kita itu memberikan arti kepada Allah? Bukan Allah memberikan sebuah bobot arti kepada kita. Ayo coba ukur itu. Ya, maka Honda, ya, saya tidak mungkin mengecewakan kamu. Ketika saya pesan kepada kamu itu bentuk saya memuliakan kamu. Sekarang saya tambah, minta apa kamu dengan itu? Maka diakui itu ya, garapannya tadi untuk kamu itu. Makanya ada ya, watilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian surga yang ku janji, apa yang ku berikan kepada engkau karena perbuatan kamu. Jadi surga itu dia karena perbuatan kamu ku masukkan surga itu. Itu sebetulnya apa? Itu amalan itu kan dari Allah, tapi diakui enggak itu kamu. Siapa? Ada makhluk yang dimuliakan semacam itu melebihi manusia. Malaikat sujud. Kenapa? Kamu tidak punya pilihan kecuali
untuk taat. Ini bisa taat, bisa maksiat, punya nafsu dia. Ada yang tidak mau sujud, saat itu dipecat jadi hamba Allah. Sampai hari ini belum dikembalikan hak itu. Siapa yang diperlakukan semacam itu? Manusia. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang memberikan ya an-ta'arruf, upaya mengenal tadi, Allah yang memberikan kepada engkau. Sedangkan kegiatan taat itu engkau yang memberikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pembandingannya gini. Wa aina ma tuhdihi ilaiha. Ya. Coba di mana posisi yang kau beri hadiah, ya, mimma huwa muridu ilaika, dibanding yang Allah memberikan pemberian itu. Ini kan pola apa ya? Ku jadikan kamu muslim, ku beri standar ketaatan. Ketika kamu bisa taat, itu milik kamu. Tapi yang memberikan kita jadi muslim, diperintah, dilarang, dengan perintah larangan itu jadi standar kemuliaan bagi kita. Dibandingkan mana? Bisa dikalahkan Allah. Maka iman Islam itu luar biasa. Kalau kamu tidak memelihara iman keislaman kamu, akan kupindah kepada yang lain kok. Kupindah kepada yang lain. Engkau tidak akan pernah saya jak hubungan pola semacam ini. Pertanyaannya gini, apakah kita mengenal posisi itu selama ini? Itu ya. Lalu kita bikin target-target kepada Allah. Saya ini supaya kamu ini. Loh, Allah itu sudah lebih dahulu kok. Itu ya. Allah lebih tahu mana yang bahaya. Padahal kamu itu tidak mau bahaya. Kutundukkan bahaya. Ketika kamu melaksanakan lalu terhindar dari bahaya, lu kok minta ganti kepada saya, itu gimana kamu? Coba manusia gimana ini? Makanya hadirin rahimakumullah, kembalikan bahwa masa depan kita itu akhirat, ya. Masa depan kita ini bersua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita diperintah melakukan perjalanan kilas balik kepada masa depan yang orisinil, yang asli. Jangan sampai kita dikasih standar aktivitas dengan pemahaman untung rugi itu dunia ini saja, dan itu bahaya. Kenapa? Banyak orang-orang yang ya dicoba oleh Allah dengan keinginannya tidak diberi, justru yang tidak diinginkan dikasih. Lalu apa? Orang itu tidak setia lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia punya bobot harga diri kekayaan yang tak ternilai dengan dunia seisinya ini. Hadirin rahimakumullah. Maka caranya gimana? Jadikan semua ibadah kita ini tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadikan semua ketaatan kita ini tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ketika Allah melarang, siapa yang dimuliakan? Saat larangannya kita jauhi. Ketika Allah merintah, siapa yang dimuliakan? Dengan perintahnya yang kita jalani. Lu kok minta ganti itu gimana kok? Itu ya. Wa minan nasi may ya'budullaha. Ada orang yang taat kepada Allah. Namun wa idza udhiya fillah, bila mendapatkan gangguan, cobaan, yang disenangi tidak kunjung tiba, yang tidak disenangi malah dikasih ketika menjadi hamba Allah tadi. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia memandang gangguan-gangguan sesamanya itu sebagai azab Allah. Saya sudah taat, kok malah yang tidak saya ingini terjadi. Saya sudah taat loh, yang saya ingini kok tidak kunjung tiba, malah gangguannya menjadi-jadi. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Gangguan-gangguan sesamanya itu dipandang azab Allah. Ada ayatnya itu. Wa ammal insan, adapun menungso, ya kita-kita ini. Idza mabtalahu, bila Allah mencobanya, ngasih cobaan, ya.
faqadara alaihi rizqa, dibatasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, Allah itu loh menghinakan saya. Itu ya, keinginannya dibatasi, Allah menghinakan saya. Wa amma idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu, adapun Allah saat menguji, dikasih kemuliaan, wa na'amahu, dikasih nikmat-nikmat, fayaqulu rabbi akraman, Allah memuliakan saya. Buktinya apa? Di dunia diberikan apa yang saya ingini. Rabbi akraman. Loh, hasil-hasil itu sebagai standar Allah menghinakan, memuliakan. Bagaimana nabi-nabi yang dibunuh itu? Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Maka setiap kali kan, berkali-kali kan, datang kepada kamu utusan-utusan manusia terbaik, ya, fafariqan kadzabtum, sebagian kamu dustakan, kamu hinakan kehormatannya, kamu halalkan darahnya. Fafariqan taqtulun, sebagian kau bunuh nabi-nabi, orang-orang yang baik itu. Lalu kita silau, buktinya orang benar saja celaka di dunia ini. Buktinya penentang Islam sukses di dunia ini. Lalu kita bikin standarisasi itu tadi. Apa? Ya saya itu tadi setia ya gini-gini saja. Ya, gini-gini saja. Gini-gini saja gimana sih? Wong Allah mengatakan enggak? Man jahada fina, siapa yang bersungguh-sungguh menyediakan waktu. Fina itu di dalam jalan kami, bukan jalannya setan. Ya. Lanahdiyannahum subulana, pasti akan aku bimbing ketemu jalan saya. Apa ketemu jalan apa? Ya jalan cinta itu tadi. Ya. Bagaimana intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus dikasih tempat yang paling intim. Apa itu? Di dalam perut ikan, di dasar laut yang paling dalam kondisi sumpek dia. Ya Allah, ku bikinkan tempat sujud yang tidak ada manusia yang membuat tempat sujud seperti saya. Justru di dasar kegelapan itu ditemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ditemukan pada tempat yang paling tinggi. Saya sujud di tempat yang paling tinggi, sedangkan Yunus di tempat yang paling rendah. Dan Allah mengatakan, wala takunu kasahibil hud. Muhammad, kamu jangan seperti penghuni perut itu ya, penghuni perut ikan. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Itu kalau saya, kamu jangan seperti itu loh. Berarti saya kan baik. Apalagi yang mengatakan Allah ya, Muhammad kamu jangan seperti Yunus. Berarti apa? Perasaannya naik ya? Yang mengatakan Allah ya, itu Rasulullah tetap ya. Kenapa? Tolok ukur kemuliaan bukan ditentukan sujud yang paling tinggi, bukan sujud yang paling rendah, itu rendah. Tapi bagaimana suasana batin ketika sujud kepada Allah di tempat yang paling tinggi, tidak ada manusia. Jibril sama tidak bisa. Dan Nabi Yunus, tidak ada manusia yang bikin masjid di tempat yang paling gelap, di dalam perut ikan, di dasar laut. Lalu Rasul mengatakan apa? La aqulu ana khair min Yunus ibni Matta. Aku tidak pernah mengucapkan itu ya. Berarti kan mengucapkan itu kan isi hati ya. Itu ya, terucap enggak perasaan saya, apalagi yang tahu perasaan cuma Allah. Aku lebih baik daripada Yunus ibni Matta. Lalu kan kita kan kesimpulkan berarti Nabi Yunus itu kan diazab oleh Allah di tempat yang paling super. Nah, dikenalkan Allah lewat sana. Ada manusia yang mengenal Allah di penjara, tapi ada manusia yang tidak pernah mengenal Allah di masjid-masjid Allah. Ada manusia yang mengenal Allah, hatinya menjerit saat maksiat kepada Allah, tapi banyak manusia yang terbahak-bahak saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika Allah mempraktekkan standar keadilannya, tidak ada manusia yang bisa masuk surga itu. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang ke-8 ini Ibnu Athaillah mengajak kita ya membangun sebuah pola hubungan semacam itu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sudah Isya nih. Sudah ya. Mari kita berdoa semoga yang kita telaah diantarkan jadi hidayah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.